Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup menyeramkan. Film yang bertemakan bertahan hidup dari serangan sebuah virus. Film ini berjudul The Happening, yang dirilis tahun 2008. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Scene dimulai dengan diperlihatkan suasana taman dan angin bertiup kencang di tengah kota. Ada yang berolahraga, bersantai, dan duduk-duduk di sekitar taman. Kemudian, kamera mengarah ke dua cewek ini. Mereka mengobrol tentang keseharian mereka. Setelah itu, cewek ini menyadari ada yang aneh dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Semua orang terlihat kebingungan, katanya. Semua orang terlihat berperilaku aneh dan berdiam seperti patung dalam beberapa detik. Kemudian, cewek ini melihat temannya, yang namanya Claire, dan ternyata juga kaku seperti patung. Kemudian, temannya itu merasakan ada yang aneh tentang dirinya, seperti ada yang membisiki dia. Setelah itu, dia pun mengambil tusuk konde yang ada di rambutnya dan tiba-tiba menusuk lehernya sendiri. Scene berlanjut, memperlihatkan suasana kota dan banyak mobil polisi melaju kencang. Kemudian scene berpindah ke daerah konstruksi di kota New York. Setelah itu, tukang-tukang sedang mengobrol dan tertawa, namun tiba-tiba ada yang terjatuh dari bangunan dan mereka pun terkejut. Mereka pun melihat salah satu rekan kerjanya yang meninggal. Sembari melihat rekannya, ternyata rekan yang lain juga terjatuh dari tempat itu. Semua teriak meminta bantuan dan terkejut terhadap perilaku orang-orang di tempat itu. Oke, kita lanjut. Cerita mengarah ke sebuah sekolah dan memperlihatkan seorang guru yang bernama Elliot mengajar murid-muridnya. Elliot bertanya kepada muridnya, "Apa kalian tahu, jutaan lebah tiba-tiba menghilang tanpa sebab dari negeri ini? Kira-kira apa penyebabnya?" Salah satu murid menjawab, "Mungkin penyakit." "Ya, mungkin virus atau bakteri," kata Elliot. Kemudian salah satu murid menjawab, "Mungkin sebuah kejadian alam yang tidak dapat kita mengerti." Setelah itu, kepala sekolah menghampiri karena semua guru dikumpulkan di ruang rapat. Kemudian, orang ini mengatakan bahwa Central Park dihantam serangan teroris yang menggunakan suatu racun di udara dan melepaskannya di Central Park. Kemudian, para guru memulangkan para murid. Kakak ipar Elliot bernama Julian datang dan mengatakan ibunya ketakutan tentang kejadian itu. Setelah itu, Elliot menuju ke rumahnya bersama Julian. Elliot mengatakan ada yang aneh dengan istrinya. Jadi tolong jangan mengungkap apapun. Mereka pun berencana untuk berkumpul di stasiun. Scene berlanjut, Elliot dan istrinya, Alma, mulai berkemas untuk pergi karena kota New York dievakuasi. Kemudian wanita di berita mengatakan racun neuron menyebabkan halusinasi lemas dan lumpuh. Dan itulah yang menyebabkan mereka melukai dirinya sendiri. Nah, di sini semakin jelas nih mengapa orang-orang tiba-tiba bunuh diri. Setelah itu, orang-orang berkumpul di stasiun termasuk Elliot dan istrinya Alma. Julian dan anaknya bernama Jess sudah menunggu mereka di stasiun. Kemudian, Julian bertanya, "Kau juga ikut, Alma?" "Kukira tidak." Elliot dan Alma pun bertengkar karena Alma tidak mau orang lain tahu tentang pertengkaran mereka. Alma pun memutuskan untuk duduk sendiri di kereta. Dan Elliot memarahi Julian karena ikut campur. Kereta pun mulai meninggalkan New York. Semua orang kemudian mulai membunuh diri mereka sendiri. Di kereta, semua terlihat cemas dan mendapatkan berita bahwa di Philadelphia juga telah diserang racun. Elliot mencoba menelepon istrinya di Philadelphia, namun Elliot tidak bisa mendengar istrinya. Istrinya pun mengirimi pesan bahwa dia naik bus ke New Jersey. Ternyata serangan di Philadelphia juga terjadi di sebuah taman. Alma bertanya, "Apa yang terjadi, Elliot?" "Aku tak tahu," sahut Elliot. Setelah itu, kereta tiba-tiba berhenti dan semua penumpang keluar. "Perjalanan dihentikan," kata masinis. Elliot pun berkata, "Kenapa berhenti? Kalian tidak bisa meninggalkan kita semua di sini." "Kita kehilangan kontak dengan semua orang," kata masinis. Kemudian semua terlihat menghampiri restoran dan makan di sana. Karena situasi semakin kacau, semua orang berusaha untuk meninggalkan tempat itu. Elliot dan Alma mencoba mencari tumpangan. Setelah itu, mobil menghampiri mereka dan memberikan tumpangan kepada mereka. Sepertinya, Julian tidak mendapatkan pesan ataupun telepon dari istrinya selama 2 jam. Julian pun memutuskan untuk berpisah dari Elliot dan Alma dan memutuskan untuk ikut tumpangan mobil yang lain karena tujuan Julian sama. Julian meminta untuk menjaga anaknya Jess kepada Elliot. "Jess lebih aman bersama kalian," kata Julian.
Julian pun pergi meninggalkan anaknya. Oke, lanjut. Tibalah mereka di rumah orang yang memberikan tumpangan dan istirahat sejenak. Kemudian orang itu datang dan mengatakan, "Kurasa aku tahu yang menyebabkan semua kejadian ini." "Kau tahu?" kata Elliot. Orang itu pun menjawab, "Tanaman. Tanaman dapat menyebabkan senyawa kimia." Setelah itu, mereka bersiap untuk pergi. Di lain hal, Shane memperlihatkan Julian berada di mobil menuju istrinya dan melihat orang-orang bunuh diri tergantung di pepohonan. Kemudian angin bertiup kencang menerpa mobil mereka. Dan tiba-tiba, sopir menancap gas dan menabrakkan mobilnya ke pohon. Julian keluar dari mobil dan duduk di aspal, sembari mengambil pecahan kaca dan melukai tangannya. Kemudian, scene berlanjut, Elliot berhenti di tengah jalan karena banyak mayat yang tergeletak di depan mereka, dan memutuskan untuk putar balik. Di perjalanan, mereka diberhentikan seorang tentara yang mengatakan dia dari pangkalan militer di West Dover 10 mil di belakang. Prajurit itu mengatakan mereka di sana telah terinfeksi. Elliot pun mencoba menghubungi Julian, tapi tidak ada jawaban, karena dia sudah bunuh diri. Setelah itu, seorang wanita menelepon anaknya yang ternyata berada di daerah Julian berada. Anak wanita itu mengatakan bahwa daerah itu sudah terinfeksi, yang kemudian dia pun juga bunuh diri. Terlihat Jess bersedih mengetahui ayahnya tidak ada kabar. Jess pun memeluk Elliot. Setelah beberapa saat mereka berada di sana, prajurit memberikan instruksi bahwa mereka menyerang populasi, jadi kita harus pergi ke daerah yang belum dijangkau orang-orang. Semua pun setuju pada rencana itu dan membentuk kelompok untuk pergi ke sana. Elliot, Elma, Jess, dan yang lainnya mulai berjalan di padang rerumputan. Beberapa saat kemudian, angin mulai bertiup dari kejauhan dan membuat salah satu kelompok terdiam kaku. Kemudian prajurit itu berteriak mengatakan hal aneh dan tiba-tiba menembak kepalanya sendiri. Dan semua mulai terinfeksi. Dari kejauhan, kita melihat Elliot dan kelompoknya, yang kemudian Elliot berasumsi mungkin tanaman penyebab semua ini dan mengincar kelompok lebih besar. Yang kemudian, sesuatu di ladang ini melepaskan senyawa kimia yang membuat kita bunuh diri. "Mari ikuti arah angin," kata Elliot. Mereka pun memecah kelompok lebih kecil dan menjauhi angin yang mengejar mereka. Kemudian, angin melewati mereka semua, dan tidak terjadi apa-apa kepada mereka. "Mungkin karena jumlah kita sedikit," kata Elliot. Setelah itu, kelompok Elliot melihat sebuah rumah, dan mereka pun menuju rumah itu. Kemudian mereka sampai di rumah itu. Elliot dan Elma mencari informasi mengenai tanaman dan mencari kebenaran jika tumbuhan adalah dalang dari kejadian ini. Kemudian Elliot mengatakan, tumbuhan memiliki zat untuk melepaskan senyawa tertentu di udara. "Kita harus pergi ke daerah yang tak terkena polusi racun itu, supaya kita aman," kata Elliot. "Ya, kita harus menjauhi orang-orang sekarang," kata Elma. Setelah itu, mereka menuju tempat yang terpencil supaya lebih aman. Scene berlanjut. Mereka pun pergi keluar rumah itu. Dan mereka melihat orang-orang berlarian. Setelah itu, mereka melihat orang-orang mulai membunuh diri mereka. Orang ini terlihat menghidupkan mesin pemotong rumput dan membiarkan mesin itu menabraknya. Scene berlanjut. Mereka berjalan bersama Elma, Jess, dan kedua murid Elliot, Josh, dan Jared. Mereka menemukan radio tergantung di pagar kayu. Radio itu menyiarkan orang-orang yang selamat dari daerah yang terinfeksi diminta untuk menuju perbatasan. Setelah itu, Jess butuh istirahat dan makanan. Elliot pun mengetok salah satu rumah di sana bersama muridnya untuk meminta makan. Josh, salah satu murid Elliot, menyarankan dobrak saja pintunya. Lagi pula rumah ini kelihatan kosong. Elliot menaruh uang sebagai ganti rugi. Saat Josh mau membuka pintu, ternyata ada orang di dalam. Kemudian Elliot ingin meminta makanan, tapi tuan rumah tidak ingin mengambil resiko karena gas di luar. Tapi Elliot meyakinkan orang itu bukanlah gas penyebabnya, dan udara baik-baik saja di luar. Josh dan Jared pun mengatakan kata-kata kasar ke tuan rumah itu dan menendang pintu. Elliot memarahi Josh karena dia tidak sopan, tapi Josh dan Jared tetap mencoba masuk ke dalam. Dan tiba-tiba Josh ditembak bersama Jared. Mereka pun meninggal. Jess terlihat ketakutan dan Elma menyarankan untuk pergi. Mereka pun berlari ke tempat aman. Di lain hal, TV menyiarkan berita yang disaksikan dari berbagai negara. Seorang profesor di TV mengatakan besok tingkat tertingginya dari kejadian ini. Tapi semua kemungkinan bisa terjadi. Penyiar berita mengatakan bahwa ada isu jika pemerintah adalah dalang dari semua ini, yaitu melakukan tes senjata kimia.
Scene berlanjut, Elliot dan Elma melihat sebuah rumah yang terlihat sudah usang dan rapuh. Elliot pun mencoba mendekati rumah itu, ternyata terdapat seorang wanita. "Kau tersesat," kata wanita itu. Dia mencoba membantu Elliot, dan Elliot pun memutuskan untuk beristirahat di rumah itu walaupun wanita itu terlihat aneh. Malam tiba, mereka sedang makan malam di rumah wanita itu. Ternyata wanita itu tidak mengetahui jika bumi kiamat. Elma mencoba memberitahu wanita itu, tetapi dia tidak ingin mengetahui tentang apa yang terjadi. "Dunia tidak peduli denganku, maka aku tak peduli pada dunia ini," kata wanita itu. Setelah itu mereka menginap di rumah itu. Keesokan harinya, di pagi hari Elliot bangun dari tempat tidur yang mendapati Elma dan Jess tidak ada. Elliot pun berkeliling mencari mereka. Kemudian Elliot masuk ke kamar wanita itu yang mendapati boneka aneh di ranjangnya. Kemudian tiba-tiba wanita itu meneriaki Elliot. Wanita itu pun menyuruh Elliot pergi dari rumahnya. Wanita itu keluar dan menuju kebun. Yang kemudian Elliot meyakinkan wanita itu bahwa telah terjadi sesuatu di bumi. Saat mencoba memanggil, wanita itu pun terinfeksi. Angin kembali datang. Elliot masuk ke rumah dan mengunci pintu. Elliot mencoba memanggil Elma dan Jess, tetapi mereka tidak ada di rumah itu. Setelah itu wanita itu membenturkan kepalanya ke dinding dan ke jendela, membiarkan angin memasuki rumah. Dia pun akhirnya meninggal. Kemudian Elliot mengunci dirinya di dapur, yang kemudian dia mendengar suara dari Elma dan Jess. Ternyata suara itu berasal dari pipa penghubung ke gubuk tua. Elma mengajak Jess untuk bermain di sana. Setelah itu Elliot meneriaki Elma untuk mengunci jendela dan pintu. Elma dan Jess pun menutup jendela dan pintu. Lalu Elliot meminta maaf ke Elma. "Wanita itu terlihat sendiri di luar," kata Elliot, "tetapi tetap terjangkit. Ternyata makhluk atau apapun yang menyerang manusia sepertinya semakin sensitif. Angin semakin kencang menerjang." Lalu, karena Elliot ingin bersama mereka, dia pun memutuskan keluar rumah menerjang angin. Elliot berjalan perlahan menuju Elma. Elliot terlihat pasrah. Elma dan Jess pun juga keluar gubuk itu. Angin semakin kencang. Kemudian mereka berpegangan tangan, dan ternyata tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Mereka pun memasuki rumah dan akhirnya mereka pun bersama. Setelah itu, scene berlanjut 3 bulan kemudian, yang bertuliskan di scene tersebut. Terlihat Jess tinggal bersama Elma dan Elliot. Kemudian Elliot mengantar Jess ke bus untuk bersekolah. Scene memperlihatkan TV yang menyiarkan sebuah perbincangan yang mengatakan saat ini racun ditemukan di beberapa tumbuhan dan pohon. Kemudian, seorang ilmuwan di TV mengatakan ini adalah kejadian alam yang tidak dapat kita mengerti. Pembawa acara mengatakan, "Kenapa hanya terjadi di negara bagian ini?" Kemudian ilmuwan menjawab, "Ini hanya peringatan, kita menjadi ancaman bagi planet ini." Setelah itu, Elma melihat tes kehamilan yang ternyata dia hamil. Elma pun tersenyum menanti Elliot pulang. Kemudian mereka pun berpelukan. Scene memperlihatkan di negara lain yang ternyata kejadian itu juga terjadi di belahan bumi yang lain. Dan akhirnya selesai. Kejadian itu juga terjadi di negara lain yang kemudian mungkin bumi akhirnya membunuh semua umat manusia. Sekian dari film The Happening. Filmnya cukup menarik untuk diikuti. Apa yang kita dapat dari film ini, yaitu kita harus tetap bersyukur terhadap apapun masalah yang dimiliki. Dan menjaga alam supaya tidak terjadi kerusakan. Thanks for watching, I hope you guys like it and please subscribe to my channel. See you next time.